Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di sini. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, oke, langsung saja. Jadi di video kali ini gue masih membahas seputar dunia balap. Cuman kali ini gue membahas tentang kelas di antara balap motor MotoGP dengan Isle of Man TT. Nah, jadi video gue sebelumnya kan membahas tentang fakta-fakta menarik dan perbedaannya ya. Cuman kalau kali ini gue akan membahas kelas di antara kedua balapan ini. Jadi ada berapa kelas sih di antara kedua balapan ini guys. Nah, jadi buat teman-teman semua di luar sana yang belum mengetahui tentang kedua balapan ini ada berapa kelas atau berapa tingkatan gitu ya. Jadi teman-teman bisa saksikan video ini sampai habis, jangan di skip-skip. Nah, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya agar gua dapat memberikan informasi seputar dunia otomotif supaya lebih lengkap lagi dan lebih informatif lagi buat teman-teman yang hobi dengan dunia otomotif khususnya sepeda motor. Nah, oke. Oke, langsung saja guys ya. Jadi nah, pembahasan yang pertama gua akan membahas dari kelas MotoGP terlebih dahulu. Nah, atau balapan di MotoGP ini. Nah, jadi di MotoGP itu ada 3 kelas guys. Nah, yang pertama itu kelas paling bawahnya lah ya, itu ada Moto3. Nah, Moto3 ini kelasnya ini di motor ukuran 250 cc 1 silinder. Nah, jadi semuanya itu sama guys, atau bisa disebut dengan official store-nya gitu ya. Jadi motornya itu cuman satu jenis mesin gitu loh. Jadi kecepatannya itu bisa mencapai daya maksimalnya itu 245 km per jam. Nah ya, memang sebelumnya ini Moto3 itu pada sebelum tahun 2012 ya, ini ukuran mesinnya itu cuman 125 cc guys. Nah, pada waktu tahun 2012 ganti peraturannya ya, dari dari pihak manajemennya, yaitu langsung mengganti ukuran mesinnya menjadi 250 cc 1 silinder guys. Nah, jadi itu kelas di Moto3. Nah, jadi sekali lagi kecepatannya itu bisa mampu menempuh 245 km per jam gitu guys ya. Jadi namanya motor spek racing ukuran 250 cc itu bisa tembus sekitar 245 km per jam. Jadi cukup luar biasa guys ya. Jadi mesinnya pun ini sama satu jenis gitu ya, cuman ya kecepatannya itu ya tergantung mekaniknya lah, ibaratnya pinter-pinter yang nyetingnya aja guys. Nah, jadi begitu. Nah, jadi langsung saja ke kelas yang kedua. Nah, kelas yang kedua ini kalau untuk di ajang balap MotoGP ada Moto2. Nah, Moto2 ini sebelum tahun 2019 ya. Jadi sebelum tahun 2019 awal mulanya ini Moto2 ini berukuran 600 cc. Nah, 600 cc ini suplai mesinnya itu langsung dari Honda guys. Jadi Honda dari mesin Honda gitu ya. Itu mesinnya 4 silinder 600 cc. Nah, cuman ganti pada tahun 2019 itu resmi ganti menjadi ukuran 795 cc 3 silinder. Nah, jadi mesinnya ini sama gitu ya, satu jenis mesin. Jadi semua di balapan di kelas Moto2 itu satu jenis mesin guys, yaitu dari sponsor utamanya ya, atau penyuplainya itu dari Triumph. Nah, Triumph ini asal dari Inggris guys, jadi motor asal Inggris gitu ya. Nah, kecepatan maksimalnya mampu menempuh jarak sekitar 295 km per jam gitu guys. Itu untuk ukuran motor kelas 795 cc 3 silinder gitu dari mesin Triumph. Nah, jadi ya tergantung memang bagaimanapun tetap bagaimana nyetingnya itu guys ya. Jadi para teknisinya ini gimana sih caranya supaya motor ini performanya itu lebih bagus lagi gitu guys. Nah, walaupun satu mesinnya sama gitu ya. Nah, jadi begitu guys. Nah, yang terakhir ini di kelas MotoGP yaitu kelas utamanya yang bernama ya MotoGP guys. Nah, ini kelas paling utamanya gitu guys ya. Nah, MotoGP ini pada tahun sebelumnya itu ya, jadi itu pernah 500 cc waktu masih 2 tak ya. Valentino Rossi pernah di kelas ini sebelumnya awal mulanya gitu ya.
Nah terus langsung naik lagi ke 800 cc. Nah sekarang itu menjadi 1000 cc guys. Nah 1000 cc 4 silinder. Nah kalau MotoGP itu dari berbagai mesin ada gitu guys ya, mulai dari Honda, Yamaha, KTM, Aprilia, bahkan Ducati gitu guys. Dulu pernah Kawasaki ya, cuman Kawasaki itu terakhir 2011 karena memang mungkin tidak ada perkembangannya gitu guys ya di MotoGP, akhirnya Kawasaki mengundurkan diri. Nah Suzuki masih ada Suzuki gitu ya. Nah, cuman kabarnya desas-desusnya itu Suzuki mau mengundurkan diri juga guys. Ya, nah, nggak tahu alasannya kenapa gitu ya. Yang jelas MotoGP sekarang udah gak kayak dulu lagi guys lah intinya ya, karena memang sudah nggak ada Valentino Rossi, karena kan memang kan yang bikin rame di MotoGP sebenarnya Valentino Rossi gitu guys ya, bukan dari MotoGP-nya itu tersebut kalau menurut gua ya. Cuman kalau menurut teman-teman di luar sana ya tergantung menilainya itulah bagaimana gitu guys ya. Nah jadi kembali ke kelas MotoGP ya. Jadi MotoGP ini 1000 cc. Nah punya plan mesinnya itu ada dari berbagai mesin ada di situ. Nah cuman yaitu dari ketiga kelas ini, dari Moto3, Moto2 bahkan sampai ke MotoGP itu semuanya motor prototype. Nah apa itu motor prototype? Nah motor prototype ini itu memang motor yang dikhususkan untuk balap guys, melainkan tidak ada diproduksi untuk massal, bahkan digunakan di jalan raya ya. Walaupun ada di jalan raya itu sudah istilahnya sudah didesain khusus untuk di jalanan, seperti contohnya dari Honda itu kalau di MotoGP RC2 130V ya, RC2 130VS itu kalau di versi jalanannya itu pun ada guys. Nah jadi seperti apa namanya ya, memang yang didesain khusus gitu ya untuk bisa digunakan di jalan raya, bahkan ada lampunya, ada surat-suratnya komplit gitu guys. Jadi beda dengan yang dibuat balap ini guys. Kalau dibuat balap ini memang khusus motor untuk balap gitu ya, karena memang motor prototype. Jadi begitu guys. Nah mungkin itu dari balap MotoGP-nya ya. Kita balik lagi ke yang keduanya ini tentang ada berapa kelas lagi di balap Isle of Man TT. Nah jadi tadi kita bahas di MotoGP, nah sekarang kita bahas di kelas Isle of Man TT ini guys. Jadi ada berapa kelas sih di balapan Isle of Man TT ini? Nah mungkin bagi teman-teman sebagian belum ada yang tahu ya. Nah jadi jangan lupa tetap tonton video ini, jangan sampai di skip gitu guys ya. Jadi biar tetap nggak gagal fokus gitu, tetap harus pantau video ini. Nah jadi langsung saja. Nah jadi di kelas Isle of Man TT ini sekarang ada 5 kelas guys. Nah jadi yang pertama itu kita langsung dari yang tertinggi terlebih dahulu ya. Nah jadi di Isle of Man TT itu ada 5 kelas. Nah yang pertama itu Super Stock. Nah apa itu Super Stock? Nah Super Stock itu sama dengan Superbike. Jadi Super Stock itu 1000 cc. Nah jadi perbedaan yang paling menonjol lah tentunya ya di MotoGP sama di Isle of Man TT itu dari segi motor. Nah kalau di Isle of Man TT itu menggunakan motor pabrikan atau motor yang biasa digunakan jalan raya gitu. Nah cuman ada terbagi menjadi beberapa kelas gitu guys kalau di Isle of Man TT. Nah salah satunya yaitu tadi kelas Super Stock. Nah Super Stock ini 1000 cc. Nah di kelas Super Stock ini ada beberapa mesin dari 1000 cc dari pabrikan, diantaranya BMW, Kawasaki, Honda maupun Yamaha, Suzuki pun ada gitu guys. Jadi komplit gitu ya. Nah kalau di Super Stock itu bisa dimodifikasi guys motornya itu, tapi tidak diperbolehkan atau diperkenankan memodifikasi bagian paling penting yaitu mesin, elektronik, dan apa ya istilah bagian penting atau komponen penting lainnya gitu. Boleh memodifikasi mungkin dari segi bodinya atau dari yang lainnya, asalkan jangan memodifikasi dari mesin dan perangkat elektronik gitu guys. Nah yang kedua itu di Isle of Man TT kelas yang kedua ada Superbike. Nah Superbike ini sama dengan Super Stock jenis motornya guys, sama-sama motor pabrikan yang biasa digunakan di jalan raya. Bedanya apa Super Stock sama Superbike? Nah kalau di Superbike ini motornya tidak boleh dimodifikasi sama sekali guys. Nah, memang asli murni menggunakan motor itu sendiri, berasal dari pabrikannya langsung, tidak boleh memodifikasi. Ya mungkin kalau dimodifikasi ya mungkin hanya sekedar ya mungkin ganti ban begitulah ya, namanya juga spek balap ya harus diganti gitu, tidak mungkin menggunakan ban standar ya, mungkin contoh kecilnya seperti itu. Nah yang ketiga ini kelas
Super Sport. Nah, Super Sport itu kan memang kelas ukuran 600 cc. Nah, jadi di Super Sport ini banyak guys motornya, ada dari Yamaha R6 ya kan, CBR 600 gitu. Jadi banyak jenisnya gitu guys, karena memang menggunakan motor pabrikan, bukan motor prototipe seperti di MotoGP. Nah, jadi begitu guys. Nah, yang selanjutnya dari Element TT ini ada kelas dari Super Twin. Nah, Super Twin itu apa sih? Nah, Super Twin itu motor ukuran 3 silinder, itu ukuran 750 cc. Nah, diantaranya ada Yamaha YZF-L7 dan Triumph gitu guys. Nah, jadi motornya ini sama dengan Super Sport maupun yang di Superbike kelasnya, itu tidak boleh dimodifikasi. Kalaupun boleh dimodifikasi, itu hanya dari segi luarnya saja, mungkin dengan cara mengganti ban, ya kan, mencopot spakbor. Jadi contoh kecilnya seperti itu guys. Nah, yang terakhir ini di kelas Element TT ada kelas sidecar. Nah, sidecar itu apa sih? Nah, sidecar itu sebenarnya sama ya dengan kelas Super Sport itu ya, 600 cc, cuman dimodifikasi layaknya seperti apa ya, jadi antara seperti layaknya mobil, tapi bukan mobil gitu kan. Jadi nanti gua akan tayangin videonya seperti apa bentuknya. Nah, jadi seperti dimodifikasi gitu ya, memang dikhususkan untuk 2 orang guys. Kelas supercar ini digunakan untuk 2 orang gitu. Tidak jadi benar-benar kalau menurut gue yang paling sulit, yang gue ngebayangin aja gitu ya, jadi di kelas supercar ini paling sulit karena memang benar-benar butuh keseimbangan guys, apalagi ditambah di situ angin yang cukup kencang ya kan, jalanannya bumpy, nggak mulus, bahkan banyak tambalannya gitu, terus tikungannya banyak sekali ya kan, mana jaraknya 60 km itu kan cukup jauh sekali guys, bahkan ada seperti jurang kecil gitu guys, bahkan pinggir-pinggirnya pun ya itu rumah warga gitu. Mengerikan sekali lah kalau gua ngebayangin kalau memang ikut balapan gitu ya, ngebayangin aja udah ngeri, apalagi yang menjalankan balapan tersebut. Nah, jadi mungkin itu saja guys ya. Mungkin teman-teman bisa memahami lah atau bisa mencerna sendiri gitu. Jadi gimana sih perbedaan antara kedua balap ini di kelas-kelasnya, maksudnya begitu guys. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat ya buat teman-teman di luar sana pecinta otomotif atau pecinta balap motor. Nah, jadi jangan lupa saksikan video ini sampai habis, jangan di skip-skip, dan dukung dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya, agar gua dapat selalu memberikan informasi seputar dunia otomotif yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Oke, terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.